Halo pemirsa UMM TV, senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam Kaleidoskop Universitas Muhammadiyah Malang edisi Juli 2026 bersama saya Rika. Selama sebulan terakhir Kampus Putih menghadirkan berbagai capaian, inovasi, hingga kolaborasi yang memperkuat kiprahnya di tingkat nasional maupun internasional. Berikut rangkumannya. Kita awali dari prosesi wisuda ke-122 UMM yang tak hanya menjadi penanda kelulusan ribuan mahasiswa, tetapi juga menghadirkan sejumlah agenda strategis. Ribuan wisudawan memperoleh pembekalan langsung dari Kepala BPOM mengenai pentingnya menjadi sumber daya manusia yang adaptif di era artificial intelligence. Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai bekal memasuki dunia kerja global. Pada kesempatan yang sama, UMM juga meresmikan UMM Migrant Center, pusat pelatihan pekerja migran yang diklaim menjadi yang terlengkap di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Masih dari lingkungan akademik, UMM juga melakukan transformasi kelembagaan untuk menjawab perkembangan dunia pendidikan. Mulai tahun ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan resmi bertransformasi menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Perubahan nomenklatur tersebut menjadi bagian dari upaya UMM menghadirkan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, multidisipliner, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Komitmen membangun kualitas lulusan juga diperkuat melalui kehadiran sejumlah pejabat negara di Kampus Putih. Menteri Pertanian Republik Indonesia mengajak mahasiswa membangun mentalitas wirausaha di sektor pertanian modern. Sementara itu dalam bootcamp MCBI PTNA, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menekankan pentingnya transformasi perguruan tinggi agar mampu melahirkan lulusan yang siap menghadapi kebutuhan industri sekaligus menekan angka pengangguran terdidik. Tak hanya di bidang akademik, capaian UMM juga datang dari sektor komunikasi publik. Pada ajang anugerah Humas Dikti Saintek bagi perguruan tinggi swasta LL Dikti Wilayah 7, Humas UMM kembali meraih peringkat pertama untuk kategori pengelolaan media sosial dan peringkat kedua kategori laman website. Hasil tersebut mengantarkan UMM kembali mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Prestasi itu kemudian disusul penghargaan lain di bidang kerjasama. UMM meraih 2 penghargaan dari LL Dikti Wilayah 7 sebagai perguruan tinggi dengan kerjasama internasional paling berdampak dan kerjasama industri paling berdampak. Kepercayaan terhadap kapasitas UMM juga terlihat melalui penyelenggaraan Forum Kehumasan Perguruan Tinggi Swasta. UMM dipercaya menjadi tuan rumah Forum Humas Perguruan Tinggi Swasta LL Dikti Wilayah 7. Pertemuan ini menjadi ruang berbagai praktik baik sekaligus memperkuat kolaborasi antar humas perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital. Memasuki tahun akademik baru, UMM juga memperkuat sinergi dengan para orang tua mahasiswa. Melalui forum silaturahmi bersama wali mahasiswa baru, UMM mengajak orang tua berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam mendampingi mahasiswa menghadapi berbagai tantangan sosial sekaligus mendukung keberhasilan akademik mereka. Kiprah mahasiswa UMM di tingkat internasional pun terus berlanjut. Mahasiswa Center of Excellence BIPA menjalankan program pengajaran bahasa Indonesia di Vietnam. Selain memperkenalkan bahasa, mereka juga memperkenalkan budaya Nusantara sebagai bagian dari penguatan diplomasi pendidikan dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Sementara itu, semangat pengabdian kembali diwujudkan melalui program kuliah kerja nyata. UMM secara resmi melepas ribuan mahasiswa untuk mengikuti program KKN Berdampak. Mereka akan diterjunkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga sejumlah negara mitra untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Di bidang pengabdian masyarakat, inovasi UMM juga hadir untuk mendukung sektor pertanian.
Melalui program pendampingan di Kabupaten Bondowoso, tim UMM membantu petani mengembangkan kembali sistem pertanian organik. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas hasil panen, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas tanah sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan. Menutup rangkaian inovasi bulan ini, hadir karya mahasiswa yang menjawab kebutuhan peternak unggas. Mahasiswa UMM mengembangkan Galor Feed, pakan alami yang dirancang untuk meningkatkan kualitas telur ayam. Berdasarkan hasil uji coba, formulasi ini membantu memperbaiki warna kuning telur sekaligus memperkuat kualitas cangkang. Demikian Kaleidoskop Universitas Muhammadiyah Malang edisi Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rika beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terus berkarya dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Sampai jumpa pada Kaleidoskop berikutnya. Salam Kampus Putih.